Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Sukawarna Rayon 2 yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun secara online. Dan saya percaya Tuhan tetap bisa melawat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bicara satu hal yang sederhana terambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga. Saya berikan judul khotbah saya adalah Mulai Aja Dulu. Mulai Aja Dulu. Mari kita buka Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-8 terlebih dahulu. Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-8 berkata demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Sesudah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Kita loncat ke ayat 15 Bapak Ibu Saudara. Dari Yosua pasal 3 ayat 15 sampai 17. Untuk menyelesaikan dari kisah ini berkata demikian. Pasal 3 ayat 15 dari Yosua pasal yang ketiga. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat kota Adam. Kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba, yaitu yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Pak, Bu, Saudara, ini adalah kisah pertama kali bagaimana Yosua melakukan mujizat. Tuhan melakukan mujizat lebih tepatnya lewat yang namanya seorang muda yang bernama Yosua. Pak, Bu, Saudara, di Yosua pasal pertama dimulai dari dikatakan, maka sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Tuhan mengangkat Yosua, abdi Allah itu yang berusia masih sangat muda, menggantikan Musa. Di Yosua pasal yang kedua belum ada tanda-tanda apapun, dan di Yosua pasal yang ketiga inilah Tuhan mulai melakukan banyak hal yang ajaib dan dahsyat. Tadi ayat yang kita baca dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau Yosua. Yosua pasal pertama kita ingat bagaimana Tuhan berkali-kali memberikan kekuatan kepada Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ikuti aja perintahku, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka engkau akan melihat, engkau akan memimpin bangsa ini masuk tanah perjanjian. Pak, Bu, Saudara, saya bayangkan kalau saya jadi Yosua kala itu. Jutaan mata dari bangsa Israel menatap kepada Yosua muda yang berusia masih muda kala itu. Semua orang punya satu pemikiran dan satu pertanyaan. Apakah dia, Yosua, akan bisa seperti Musa membawa bangsa ini, membawa kita semua masuk tanah perjanjian? Apa bisa dia? Masih muda begini, belum punya pengalaman apapun. Semua akan bertanya-tanya.
Dan dimulailah di Yosua pasal yang ketiga. Mereka menghadapi Yordan yang sedang banjir. Sebelum pasal yang ketiga, di Yosua pasal kedua di bagian akhir, Tuhan berpesan kepada Yosua. Yosua, besok bawa bangsa ini berkemah dekat tepi sungai Yordan. Pak Bu, saudara, kala itu semua bangsa Israel ngerti. Ini lagi musim banjir dalam kutip, lagi musim hujan. Mereka ngerti Yordan itu sungainya lagi meluap, lagi banjir, lagi dalam-dalamnya. Mereka semua lagi bertanya-tanya, nggak salah nih. Besok disuruh ke tepi sungai Yordan, disuruh berkemah di situ. Yakin Yosua? Yosua bilang udah ikut aja. Mulai aja dulu. Dan mereka berkemah di situ. Dan Tuhan mulai berpesan kepada Yosua malam sebelum dimulailah Yosua pasal yang ketiga. Tuhan kasih perintah demikian. Besok seluruh imam pemuji penyembah itu yang jalan terlebih dahulu. Maka kamu akan melihat mujizat yang aku kerjakan di depan seluruh bangsa ini. Pak, Bu, saudara, seringkali langkah pertama menuju sesuatu yang baru adalah sebuah kepercayaan. Seringkali bukan sebuah kejelasan. Yosua alami itu di Yosua pasal yang ketiga ini. Ingat, dia belum pernah punya pengalaman apapun sebelumnya. Dia pertama kali memimpin umat pilihan Tuhan bangsa Israel untuk masuk dalam tanah perjanjian. Dan Tuhan cuma ngomong begini sama Yosua, bahasa sederhana saya. Yosua, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Bukan dengan sebuah kejelasan, tapi dengan sebuah kepercayaan. Percaya. Maka dari itu di Yosua pasal yang pertama, Tuhan ngomong sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya aja. Mulai aja dulu. Dimulailah di Yosua pasal yang ketiga. Yosua berkata kepada bangsa Israel, oke, kita berkemah di sini dan besok imam pemuji penyembah yang akan berjalan terlebih dahulu. Pak, Bu, saudara, kala itu belum pernah namanya kalau imam pemuji penyembah itu berjalan di depan seluruh bangsa itu. Belum pernah ada kejadian waktu zaman Musa, imam pemuji penyembah yang jalan di depan. Yang jalan di depan, yang berdiri di paling depan itu selalu Musa pemimpinnya. Dan kali itu Yosua minta lewat instruksi Tuhan, imam pemuji penyembah yang berjalan terlebih dahulu. Pak, Bu, saudara, kalau saya jadi Yosua sekali lagi. Ketika saya dengar instruksi Tuhan yang berkata, Yosua, kali ini hadapi Yordan yang banjir, caranya demikian. Imam pemuji penyembah yang berjalan terlebih dahulu. Mulai aja dulu Yosua. Kalau saya jadi Yosua, saya akan mikir. Saya akan mulai bertanya-tanya. Dulu ketika saya bersama dengan guru saya Musa, ketika di depannya ada laut, di belakangnya pasukan Firaun, yang dilakukan oleh guru saya ingat benar, Musa, apa yang Musa lakukan? Dia ambil tongkat, diulurkan ke arah laut itu. Maka dikatakan laut itu terbelah ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan 3 juta bangsa Israel menyeberang di tengah-tengah laut itu. Pak, Bu, saudara, kalau saya jadi Yosua, ketika saya hadapi Yordan yang banjir itu, tendensi manusia, maka saya akan cenderung untuk ingat akan pengalaman bersama dengan guru saya. Mujizat yang Tuhan kerjakan lewat guru saya itu Musa. Maka tendensi saya akan berkata demikian. Tongkat, mana tongkat? Dulu guru saya Musa hadapi laut itu ambil tongkat. Mana tongkat, sini tongkat. Kalau saya di Yosua, tendensi saya, kecenderungan saya mungkin saya lakukan itu. Tapi kali itu Tuhan ngomong dengan jelas sama Yosua. No. Nggak gitu caranya Yosua. Ini musim yang baru. Aku punya cara yang baru. Mulai aja dulu. Bukan dengan sebuah kejelasan, tapi dengan sebuah kepercayaan. Nggak gitu caranya. Imam pemuji penyembah yang jalan duluan. Dan ingat tadi saya katakan, ini pertama kali imam pemuji penyembah yang berjalan di depan. Maka Yosua lakukan itu dan tim atau imam pemuji penyembah itu juga mentaati apa kata pemimpin mereka, yaitu Yosua. Mereka berjalan mencelupkan kaki di tengah-tengah sungai Yordan yang sedang banjir, yang meluap. Dan Pak, Bu, saudara, tadi kalau kita baca di Yosua pasal 3 ayat yang ke-17. Dikatakan mereka berjalan sampai di tengah-tengah Yordan. Saya bayangkan
Ketika orang pertama mencelupkan kakinya ke sungai Yordan yang banjir itu, air semata kaki dan belum terjadi apa-apa. Naik makin lama, yang belakang mulai kata, ayo maju, maju. Air makin tinggi, sedengkul. Maju lagi, sudah sepinggang. Dan kalau saya jadi orang pertama imam pemuji penyembah, saya akan menoleh mencari Yosua dan menatap dia dengan sebuah pertanyaan. Ini udah sepinggang nih, bentar lagi sedada nih. Mana? Ini angin aja gak berasa. Gak berasa tiupan angin, gak ada air tersibak ke kiri dan ke kanan. Gak ada, gimana Yosua? Tapi Yosua dengan mantep, yakin. Cuman menatap orang pertama di imam pemuji penyembah itu. Ayo terus jalan, percaya. Gak ada kejelasan jalan sampai berapa jauh. Gak ada kejelasan sungai itu Tuhan akan buat seperti apa. Gak ada kejelasannya di situ. Tapi yang Tuhan minta sama Yosua dan kita semua, mulai aja dulu. Dan Yosua lakukan itu. Imam pemuji penyembah seluruh bangsa Israel mentaati itu. Apa yang terjadi? Ayat yang tadi kita baca di ayat 16 dan 17 dari Yosua pasal yang ketiga. Ketika imam, seluruh bagian imam itu tepat berada di tengah dari sungai Yordan. Tuhan buat sungai itu sebah ke kiri, sibah ke kanan. Selama musim menuai. Artinya sampai orang terakhir dari bangsa itu menyeberang Yordan yang banjir baru selesai. Pak, Bu, Saudara, seringkali langkah kita mengiring Tuhan dan mengikut Tuhan. Tuhan buat seperti Yosua pasal yang ketiga ini. Belum pernah punya pengalaman apapun. Dan seringkali ketika kita mau ikut Tuhan, bukan sebuah kejelasan, tapi hanya sebuah kepercayaan. Mari belajar dari Yosua, khususnya dari Yosua pasal yang ketiga ini. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Yosua itu percaya dan taat, Pak, Bu, Saudara. Dia hanya punya kepercayaan sama Tuhannya. Dia lihat bagaimana sejak Yosua kecil dia dekat dengan gurunya Musa. Dia lihat bagaimana Musa, orang yang dikatakan begitu akrab dengan Tuhan, bisa bicara dari wajah dengan wajah. Dan saya yakin dan percaya Yosua juga punya kerinduan hal itu. Dan bagaimana Yosua beranjak dewasa melihat bagaimana Tuhan buat mujizat lewat gurunya yang bernama Musa. Di situ mulai timbul rasa percayanya. Maka sampai akhirnya di Yosua pasal pertama ketika dia menggantikan gurunya Musa, Tuhan berpesan kepada dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bangkitkan kembali rasa percayamu, pupuk kembali rasa percayamu. Bukan sebuah kejelasan, tapi sebuah kepercayaan. Dan taati perintahku, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua cuma punya yang pertama, taat dan percaya. Pak, Bu, Saudara, buat saya apa itu taat? Taat itu dari huruf T-A-A-T. T yang pertama, Tuhan berfirman. A selanjutnya, aku percaya. A yang selanjutnya, aku lakukan apa yang aku bisa. Dan T yang terakhir, Tuhan lakukan apa yang aku tidak bisa. Saya ulangi. Kata taat dari 4 huruf T-A-A-T. T yang pertama, Tuhan berfirman. A, aku percaya. Aku lakukan apa yang aku bisa. Dan aku izinkan Tuhan lakukan apa yang aku tidak bisa. Pak, Bu, Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita cuma perlu taat sama Tuhan. Sama seperti Yosua pasal ketiga ini. Tuhan berfirman, Tuhan ngomong sama Yosua. Imam pemuji penyembah yang jalan duluan. Yosua percaya. Yosua lakukan apa yang dia bisa. Dia minta imam pemuji penyembah jalan terlebih dahulu. Dan T yang terakhir. Dia izinkan Tuhan lakukan apa yang dia tidak bisa. Apa itu? Menyibakkan sungai Yordan yang sedang banjir. Dalam kehidupan ini, Pak, Bu, Saudara, waktu kita iring Tuhan, mari miliki rasa taat dan percaya. Taat dan percaya. Waktu Tuhan ngomong sama kita, mungkin itu di luar nalar kita, tapi kita percaya. Kita lakukan apa yang kita bisa. Dan kita izinkan Tuhan lakukan apa yang kita tidak bisa. Seringkali kita berkata ketika ada tantangan di hadapan kita. Aduh, gak mampu. Ada beban yang begitu berat
di depan kita. Aduh, gak mampu, gak bisa rasanya. Tapi seringkali Pak Bu Saudara, bukan tidak mampu. Tapi seringkali kita gak mau. Gak mau. Saya mau berkata Pak Bu Saudara, saya tutup dengan ini. Mari miliki sikap dari Yosua. Mau dulu. Mau. Taat dan percaya dulu. Nanti kemampuan Tuhan kasih. Lihat Yosua pasal yang ketiga. Waktu Tuhan ngomong sama Yosua, imam pemuji penyembah dulu yang jalan. Rasanya kalau dipikir, aduh gak mungkin banget deh kayaknya. Belum pernah nih kejadian kayak begini. Tapi Tuhan berkata, ayo mau dulu. Mulai aja dulu. Dan Yosua taat dan percaya. Waktu dia mau, Tuhan mampukan. Tuhan buat mujizat. So, Pak Bu Saudara, bagaimana dengan setiap kita? Jalani 2023 bukan dengan sebuah kejelasan. Tapi mulai aja dulu yuk. Dengan sebuah kepercayaan. Dengan sebuah kemauan. Aku mau ikuti, aku mau taati Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan lakukan apa yang aku tidak bisa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana ini. Hamba selesai bicara, tapi hamba berdoa Roh Kudus terus berbicara buat setiap kami. Bahwa setiap kami hari-hari ini mau ikut Tuhan. Mulai aja dulu dengan sebuah ketaatan sama Tuhan. Ketaatan, kami percaya Tuhan berfirman, kami percaya, kami lakukan apa yang kami bisa. Dan kami izinkan Tuhan lakukan apa yang kami gak bisa. Mujizat, supranatural, hal-hal ketika manusia angkat tangan. Kami percaya surga Tuhan turun tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami janji kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan buat nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.